Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faaina Makaldera Sudibyo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan soal kalkulus CLO 1 dan eh, disuruh menjelaskan bagaimana cara menjawab soal CLO 1 tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke soal. Berikut adalah soal nomor 1, yaitu kita memiliki atau diketahui fungsi X atau Y memiliki fungsi X dengan persamaan MX plus C. Nah, di sini pada grafik tersebut kita mengetahui ada titik perpotongan, yaitu di minus 2,0. Setelah itu kita diketahui yaitu titik kedua dengan melihat pada grafik itu yaitu 0,6. Di sini ditanya, yang pertama itu adalah tuliskan 3 titik yang dilewati oleh garis tersebut. Yang kedua, hitunglah gradien garis tersebut. Yang ketiga itu adalah tentang tentukan persamaan garis tersebut. Berikut penyelesaian dari soal pertama, yaitu sebelum saya bilang, kita diketahui adalah Y itu memiliki fungsi X, dan fungsi X itu memiliki adalah MX plus C, persamaan MX plus C. Yang kedua adalah kita sudah mengetahui titik koordinat pada soal, yaitu dengan melihat grafik di soal, yaitu minus 2,0 dan 0,6 yang terlihat pada soal. Kita memiliki 3 pertanyaan, yaitu tuliskan 3 titik yang dilewati, hitunglah gradien, dan tentukan persamaan garis. Jawab. Yang pertama, kita sudah mengetahui 2 titik tersebut, yaitu minus 2,0 dan 0,6. Mengapa saya menjawab minus 1,3? Karena pada soal garis tersebut, garis miring yang ini seperti ini, itu berpotongan atau melewati titik minus 1,3 ini. Jadi ya saya berasumsi titik ini, titik minus 1,3 ini itu dilewati garis miring tersebut, didapat dari melihat grafik. Yang kedua, bagaimana cara menghitung gradien? Yang pertama, itu hitung gradien berdasarkan 2 titik, yaitu minus 2,0 dan 0,6. Mengapa saya memilih 2 titik tersebut, 2 titik ini? Karena saya sudah kayak melihat titik ini tuh sudah pasti ada di soal, dan saya tidak mau ribet, jadi saya milih cara yang lebih gampang dan yang lebih pasti. Kita jabarkan dulu atau definisikan X dan Y terlebih dahulu agar mudah. Sebenarnya ini opsional, bisa iya bisa enggak tergantung preferensi masing-masing. Yang pertama, kita definisikan X1 adalah minus 2, yaitu diambil dari sini, minus 2. X2 adalah 0, X2 nya adalah di sini, X2. Y1 adalah 0 karena diambil dari sini. Nah, dari 0 ini. Dan Y2 sama dengan 6 itu dari sini. Oke. Nah, kita memakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 dikurang X min X1 per X2 min X1. Mengapa saya menggunakan rumus ini? Karena kita langsung mengerjakan pada pertanyaan nomor C ini, pertanyaan di C ini. Tentukan persamaan garis, karena kita karena saya memilih rumus yang ini dibanding Y2 kurang Y1 dan X2 kurang X1, karena rumus ini sudah memperlihatkan bentuk persamaannya. Jadi sekali mengerjakan 2 soal terlampaui gitu. Nah, di sini itu adalah Y dan Y1-nya kan 0. Kita tulis di sini Y 0, Y kurang 0, 6 kurang 0 karena Y2, sini Y2
adalah Y2, di sini 6 dikurang 0, Y1. Sama dengan X dikurang minus 2. Karena X1 adalah minus 2. Dan yang kedua adalah 0 kurang minus 2. X2 seharusnya ini terbalik ya. Seharusnya ini 2 dikurang 0 karena ini saya salah nulisnya. Tapi ujungnya sama aja sih, karena 0 ditambah 2 sama dengan 2. Seharusnya ini adalah 2 dikurang 0. Terbalik, maaf. Sudah ditulis. Jadi selanjutnya itu adalah Y kurang 0 sama dengan Y. 6 kurang 0 sama dengan 6. Yang selanjutnya adalah sama dengan X plus 2. Karena di sini negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi X plus 2 di sini hasilnya 2. Karena 2 dikurangi 0. Kita kali silang. Cret 2Y sama dengan 6 dikali X plus 2. 2Y 6 dikali X plus 6 dikali 2, jadinya 12. Y sama dengan, nah 2-nya ini dipindah ruas menjadi seperti ini. Kita pindah ruas, 6X dibagi 2 dan 12 dibagi 2. Jadi persamaannya itu adalah 3X plus 6. Maka memakai rumus Y min Y1 itu tadi agar persamaan langsung terlihat. Asumsi gradien itu adalah menjadi 3 karena 3X, karena gradien itu adalah X-nya ini. Kita di sini ini adalah gradiennya terlihat, dan persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan 3X plus 6 dari hasil tersebut. Nah, jadi benefitnya memakai rumus ini karena kita juga terlihat persamaan garis tersebut pada soal. Karena sebenarnya bisa pakai Y2 min Y1 terus per X2 min X1 itu bisa dan lebih pendek, tapi saya lebih suka memakai rumus seperti ini karena dia langsung terlihat persamaan garis tersebut. Selanjutnya kita memiliki soal yang kedua, yaitu adalah fungsi akar. Karena kita di sini diketahui pada soal itu adalah titik koordinat yang dilewati oleh fungsi kuadrat itu, yaitu adalah minus 1,1. Di sini kita memiliki 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. Yang kedua adalah hitung nilai A dan B pada fungsi di atas, yaitu Y memiliki fungsi X, yaitu memiliki persamaan kuadrat akar AX plus B. Dan yang ketiga adalah tentukan domain fungsinya. Berikut cara penyelesaian soal nomor 2. Pada penjelasan sebelumnya saya menjelaskan, yaitu adalah diketahui Y memiliki fungsi X dan fungsi X memiliki persamaan kuadrat akar, persamaan akar kuadrat yang isinya adalah AX plus B, dan memiliki titik koordinat terlihat pada soal, yaitu adalah minus 1,0 yang terlihat pada soal. Memiliki 3 pertanyaan, yaitu tuliskan 3 titik yang dilewati, hitunglah nilai A dan B, dan tentukan domain fungsi. Yang pertama kita sudah terlihat, yaitu ada pada soal itu adalah 1,0. Ini salah, seharusnya ini minus 1,0. Minus 1,0 kita tulis, yaitu yang kedua adalah 1,2 dan yang ketiga adalah 7,4. Ini kita perjelas. Nah, ini adalah 7,4, yaitu didapat dari melihat grafik. Nah, caranya metodenya sama seperti soal nomor pertama. Nah, yang kedua adalah hitung nilai A dan B berdasarkan 2 titik, yaitu 1,2 dan ini salah. Seharusnya minus 1,0. Ini adalah minus 1,0. Yang pertama itu adalah memakai titik 1 minus memakai titik 1,2. Kita jabarkan rumusnya. Y sama dengan Fx sama dengan Ax plus B.
Di sini Y diambil dari sini, Y sini, kita tarik sini, itu adalah F, X-nya ini adalah 1, yaitu adalah dalam kurung A dikali 1 ditambah B. 2 sama dengan, kita ini ditulis karena ini sudah tidak terpakai. Sebenarnya terpakai, tapi kita bisa menuliskan seperti ini, yaitu adalah A ditambah B. Gimana caranya biar 2 pangkat 2? Karena akarnya itu dipindah ruas ke sini, dia akar kuadrat, pindah ruas menjadi pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan A plus B, akarnya hilang, jadi 4 sama dengan A plus B, yaitu adalah akar kuadrat menjadi pangkat. Nah, yang selanjutnya kita memakai titik ke minus 1,0. Oke. Nah, di sini kita untuk menghitung nilai A dan B kan kita harus memakai teknik eliminasi. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dieliminasikan, yaitu kita harus menggunakan seperti ini, yaitu sama seperti di atas. Kita adalah Y Fx sama dengan A akar A X plus B. Y nya itu adalah 0, Fx nya adalah 1 sama dengan akar A min 1 plus B. 0 sama dengan minus A, karena A dikali minus 1 plus B, akarnya pindah ke sini jadi pangkat, jadi itu minus A plus B, jadi 0 minus A plus B. Nah, bagaimana cara mendapatkan salah satu nilai tersebut, yaitu A dan B? Yang pertama, kita teknik itu adalah eliminasi untuk mencari B, yaitu kita 4 sama dengan A plus B, 0 sama dengan minus A plus B. Nah, kita memakai tambah karena kita menghilangkan salah satu nilai tersebut. Kita fokuskan pada satu nilai, ingin mencari nilai A atau B. Kita misalnya untuk mencari nilai B, kita adalah mengeliminasi si A nya ini agar si B nya itu bisa dihitung. Jadi 4 sama dengan 2B, B sama dengan 4/2, B nya adalah 2. Kita sudah mengetahui B adalah 2. Nah, kita bisa substitusikan untuk mencari si A, bukan B ini, si A. 4 sama dengan A plus B, 4A ditambah 2, A sama dengan 4 dikurang 2, hasilnya 2. Didapatkan nilai A adalah 2 dan B adalah 2. Bagaimana cara untuk tentukan domain fungsi kepada soal terakhir? Domain fungsi kita didapat dari persamaan yang baru, yaitu fx sama dengan akar 2x plus 2. Karena persamaan di sini adalah a x plus b. Karena kita substitusikan, kita sudah mengetahui nilai a itu adalah 2 dan nilai b adalah 2. Jadi kita langsung menuliskan seperti ini. X sama lebih dari 0. 2x plus 2 lebih dari 0. Kita faktorkan 2 X plus 1 lebih dari 0. Nah, 2-nya ini kita buang karena kita pakainya faktor dari faktor hasil faktor ini yang janja. Jadi X plus 1 lebih dari 0, X lebih dari min 1. Karena dia X berpindah ke sini. Untuk intervalnya kita adalah bilangan real lebih dari minus 1. Jadi gini, minus 1, infinity, tidak terbatas. Kita memakai selangnya seperti ini, dan himpunan penyelesaiannya adalah X adalah semua bilangan real yang terdiri dari X lebih dari 1. Oke. Pada soal nomor 3 diketahui, yaitu adalah Y sama dengan Fx sama dengan nilai mutlak AX plus B plus C. Nah, pada soal ini kita bisa mengasumsikan soal ini adalah sebuah pergeseran dari gradien. Nah, kita di sini diketahui ada titik koordinat, yaitu 3-3-nya kita udah diketahui dari soal. Ya, dulu ada 0,5, 2,1 dan 4,5.
Nah, di sini ada memiliki 3 pertanyaan, yaitu tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. Kita sudah menjawab grafik tersebut, koordinat tersebut. Yang kedua adalah hitunglah nilai A, B, dan C. Yang ketiga adalah tentukan domain fungsinya. Berikut penjelasan soal nomor 3. Diketahui pada soal yaitu Y memiliki fungsi fx dan memiliki nilai mutlak, yaitu di dalam nilai mutlaknya adalah ax plus b, terus ada plus c. Nah, titik koordinatnya kita tiga-tiganya sudah tahu karena sudah terlihat pada soal, yaitu adalah 0,5, 2,1, dan 4,5. Ditanya, tuliskan 3 titik yang dilewati. Hitunglah nilai A, B, dan C. Yang ketiga adalah tentukan domain fungsi. Jawab. Yang pertama, kita sudah mengetahui 3 titik koordinat yang dilewati pada bagian ini, yaitu adalah 0,5, 2,1, dan 4,5 didapat dari melihat grafik. Yang kedua adalah hitung nilai A, B, dan C. Nah, sebelum menghitung nilai A dan B dan C, kita itu dengan menggunakan rumus pergeseran. Kita harus tahu berapa gradien dari fungsi tersebut dengan cara mensubstitusi titik 2,1, 4,5, dan 0,5. Oke, kita asumsikan titik 2,1 ini adalah hasil pergeserannya. Ya, oke, kita titik pertama adalah 4,5 dan 2,1. Kita menggunakan rumus Y2Y-1 X2 min X1 karena kita tidak perlu mencari persamaan dari gradien tersebut. Pertama kita adalah M1 kurang 5 dibagi 2 kurang 4 sama dengan M2. Di sini adalah 1 kurang 5 adalah minus 4 dan 2 kurang minus 4 adalah minus 2. Minus 2 dibagi minus 2 adalah 2. Hasilnya M adalah mutlak. Kita pakai salah satu ininya. Dan yang titik 2,1 dan 0,5 itu sama juga, sama seperti yang itu. Karena kita Y2 min Y1, X2 min X1. 5 dikurang 1, 0 dikurang 2. 4 dikurang min 2 sama dengan minus 2. Karena kita ingin seperti apa ya, kayak validasi apakah di sini dari gradien tersebut kita dapat mengetahui kalau A sama dengan 2, dan cara mendapatkan B dan C adalah dengan cara mengembalikan fungsi hingga titik simetris, yaitu titik simetrisnya adalah 0,0. Pokoknya semua titik koordinat dimulai dari 0,0, yaitu fx sama dengan 2x mutlak 2x dari grafik tersebut dapat diketahui telah bergeser sebesar 2 kali. Nah, bagaimana mengetahui dia bergeser dari 2 dari gradiennya? Ya, gradiennya kita di sini pada titik yang kedua ini, karena dia minus 2 berarti dia berkurang 2. Berarti geser ke kiri sebanyak minus 2. Nah, kita juga sudah memvalidasi minus 2-nya itu apakah betul bergeser ke kirinya itu sebanyak minus 2. Ya, betul. Di sini adalah ada di gradien di sini karena 2 adalah mutlaknya. Karena kita sama-sama nih. Sini minus 2 dan ini 2. Karena kita berasumsi dapatlah bisa bergeser 2 dapat bergeser ke kanan atau ke kiri sebanyak 2. Oke, dapat berdasarkan ini ke kanan 2 kali dan ke atas 2, sehingga dapat menentukan H dan K dari rumus fx sama dengan x min H plus K. Oke, di sini kita mencari nilai B dan C. Sini fx sama dengan 2x min 2 itu dari gradiennya. Gradiennya kita mencari 2 mutlak ini. Kita 2 mutlak ini kita masukkan di dalam sini, dalam x min h ini. Jadi mutlak 2 dikali x min 2 plus 1, karena c nya itu kan setiap variabel pasti 1.
Jadi ya kita asumsikan C-nya adalah 1. Fx tinggal dikali dalamannya 2x min 4 plus 1. Jadi nilai A sama dengan 2, nilai B dari minus 4 nya ini, si H-nya ini jadi minus 4 dan C-nya adalah 1. Dan persamaan Y adalah Y sama dengan mutlak, di dalam mutlak ada 2x min 4 plus 1. C. Tentukan domain fungsi. Karena dia adalah fungsi mutlak, maka domain fungsi adalah semua bilangan real. Kita langsung bisa tuliskan seperti ini, df sama dengan real, bilangan real atau himpunan penyelesaian x terdiri dari himpunan x terdiri dari semua bilangan real. Oke, terima kasih. Kita ke soal yang paling terakhir, yaitu adalah sebuah grafik fungsi setengah lingkaran yang memiliki y adalah fx sama dengan akar ax akar kuadrat ax pangkat 2 plus bx plus c. Di sini kita juga dapat mengetahui, sudah diketahui koordinat, yaitu adalah minus 3,0, 0,3 dan 3,0, yaitu terlihat pada soal. Nah, di sini soal memiliki 3 pertanyaan sama seperti 3 soal sebelumnya, yaitu tuliskan 3 titik yang dilewati, hitunglah nilai A, B, dan C, dan yang ketiga adalah tentukan domain fungsi. Berikut penjelasan soal nomor 4, yaitu soal terakhir. Di sini kita memiliki Y sama dengan Fx sama dengan akar AX kuadrat ditambah BX plus C. Dan diketahui pada soal itu ada titik minus 3,0, 0,3 dan 3,0 terlihat pada soal. Di sini kita memiliki 3 pertanyaan, yaitu tuliskan 3 titik yang dilewati, hitunglah nilai A dan B dan C, tentukan domain fungsi. Jawab. Oke, kita titik koordinat sudah diketahui ya dari sini. Dari soal sudah sangat terlihat. Oke. Kita untuk mencari C, pertama kita paling gampangnya adalah mencari C. Sebenarnya kita bisa mencari A dan B duluan, tapi kita saya lebih memilih untuk memilih C dulu, karena saya sudah menghitung untuk menghitung nilai A terlebih dahulu. Ternyata lebih ribet dibanding nilai A dan B itu lebih ribet dibanding nilai C. Yang pertama kita menggunakan titik, yaitu 0,3. 0,3 adalah yang paling gampang. Di sini kita adalah Y sama dengan Fx. Kita masukin rumusnya. Oke. Setelah itu kita Y-nya itu adalah 3. Y-nya itu didapat dari sini. Y-nya adalah 3. Nah, Fx-nya adalah 0 karena X-nya adalah 0. Jadi A akar A dikali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. 3 dikali A0 ditambah B0 ditambah C. Ini kita bisa langsung, dua-duanya ini habis coret. Tapi saya agak typo, tapi daripada dicoret gak rapi, jadi saya nulis ulang lagi. 3 akar C. C sama dengan 3/2. Jadi 3 kuadrat jadi 9. Maka nilai C adalah 9. Oke, nilai C ketemu. Bagaimana cara mencari nilai A dan B? Yang pertama, kita telah memakai 2 titik yang berbeda. Sebelumnya kita menggunakan 0,3, kita memakai minus 3,0 dan minus 3,0 dan 3,0. Kedua itu adalah eliminasi hasil dari persamaan dan substitusi untuk mencari nilai A dan B. Yang pertama kita memasukkan titik minus 3,0. Caranya sama seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. 0 sama dengan 9A minus 3B plus 9. Yang kedua adalah sama, masukkan titik 30. Metodenya sama seperti ini dan ini. Oke, jadi hasilnya adalah 0 sama dengan 9A plus 3B plus 9. Selanjutnya, di sini kita sudah mengetahui cara untuk mengeliminasinya. Itu untuk adalah eliminasi tersebut itu adalah untuk mencari nilai A.
Yang pertama adalah 09A dikurang 3B plus 9. 0 sama dengan 9A plus 3B plus 9. Kita memakai tambah karena ingin mengelakkan si B-nya ini. Jadi 0 sama dengan 18A, 9A ditambah 9A, jadi 18A, tambah 9, 9, 18. 18A pindah ruas minus 18. A sama dengan minus 18 per 18 adalah minus 1. Mengapa memakai plus? Agar salah satunya menghilang nilainya, seperti nilai B. Kita menghilangkan nilai B itu adalah plus, karena ini negatif 3B ditambah 3B, jadi sama aja minus 3B ditambah 3B. Selanjutnya kita substitusikan untuk mencari nilai B, yaitu kita pilih salah satu dari ketiga persamaan seperti ini. Kita substitusikan, yaitu nilai A adalah minus 1 adalah minus 3B minus 3B plus 9. Coret-coret, 0 sama dengan 3B, B sama dengan 0 bagi 3, hasilnya 0. Karena semua, maka nilai dari B adalah 0. Semua yang dibagi 0, maka hasilnya 0 juga. Jadi kayak 3 dibagi 0, 0 dibagi 3, itu tetap 0. Selanjutnya kita tentukan domain fungsi. Fungsi Y, fx akar ax kuadrat plus bx plus c menjadi akar minus x kuadrat minus 0x plus 9. Mengapa minus x kuadrat? Karena bisa dilihat di sini A-nya adalah di sini A-nya adalah minus 1. Jadi minus 1, jadi kita tulisnya awalnya minus x kuadrat minus 0x plus 9. Kita sederhanakan menjadi seperti bentuk ini, minus x kuadrat plus 9 atau 9 min x kuadrat, sama aja. DF, x lebih dari 0. Fokus. X lebih dari 0. Kita tulis dari sini, minus x kuadrat plus 9 lebih dari 0. Kita pindah ruas, x kuadrat minus 9 kurang dari 0, karena dia berpindah ruas. Karena dia lebih dari, kita jadi kurang dari. Difaktorkan, x plus 3 atau x min 3. Pakai TP, memakai titik pemecah 0. X1 yang ini, kita itu menjadi 3, x2 menjadi minus 3 yang ini. Jadi maka interval dari domain fungsi persamaan ini adalah minus 3,3 memakai tutup kurung, karena dia satu ruas seperti ini, diarsir dari minus 3,3. Dan himpunan penyelesaiannya adalah x terdiri dari x kurang dari min 3 dan x kurang dari 3. Oke, terima kasih video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata salah. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.